sini diwakili oleh Bapak Dir-Intel Polda Sumsel, Kombes Pol Ratno Purjono SIK, MSI, juga didampingi oleh Kasubdit Intel Polda Sumsel, Bapak AKBP Sobirin SH, MH, juga didampingi oleh Kadit AKP Hendro Suwarno SH, serta rombongan. Selamat datang Bapak di Koni Kota Palembang dan rombongan. Juga yang kami hormati rekan-rekan atlet, pelatih, serta insan olahraga, serta pengurus KONI Kota Palembang yang hadir pada hari ini. Di sini Pak Ratno, alhamdulillah kebetulan dihadiri juga semua kami dari untuk dua harian. Di sebelah kiri saya ada Bapak Ruby Hidata, di pojok sebelah kanan Bapak Ruden selaku Ketua, dan tadi ada Pak Aidil selaku bendahara, serta juga didampingi oleh Wakil Ketua Bagian Hukum kami adalah Bapak AKBP Tosil Jabrial. Juga ada pengurus kami Pak dari pihak kepolisian, juga ada dari rekan kita Pak Kompol Yawartiman, itu Pak Deputi Kopi. Ada juga Adinda Jimmy, nama tadi. Jadi kebetulan Pak pengurus KONI ini beragam, baik pelaku olahraga maupun rekan-rekan dari selaku yang ingin selalu bersama-sama untuk memajukan olahraga. Tentunya tidak lepas kami sampaikan salam kepada Bapak Kapolda. Terima kasih kami kepada rekan-rekan dari Polri, tentunya di bawah pimpinan Pak Kapolda Bapak Eko. Kami menerima bantuan keras yang luar biasa ini. Insya Allah kalau tidak salah tadi 6 ton, dan ini akan disampaikan dan disalurkan Pak langsung kepada insan olahraga, baik itu pelatih, atlet, dan pengurus KONI yang memang banyak kena dampak dari COVID-19 ini. Semoga saja apa yang dibantukan kepada kami ini akan menjadi barokah kita bersama dan menjadi ibadah dari Bapak Kapolda dan rekan-rekan kepada kawan-kawan insan olahraga ini, karena memang COVID-19 ini Pak banyak sekali akibatnya. Ya baik juga beberapa mungkin mata pencarian rekan-rekan, baik pelatih maupun atlet yang sampai hari ini mau latihan pun susah, mau melatih pun susah karena terdampak dari aturan-aturan di COVID-19 ini. Kami juga sedia kalanya sebagai KONI Kota Palembang yang membina dari cabur-cabur, insya Allah cabur yang sudah terdaftar di kami ini Pak ada 56 cabang olahraga yang terdaftar di KONI Kota Palembang, termasuk Pak karateka itu ex-officio ketua caburnya adalah Kapolda. Jadi inilah kegiatan-kegiatan olahraga banyak sekali karena COVID ini terabsen, baik itu mungkin pertandingan-pertandingan yang biasanya bisa dilaksanakan atau event-event yang misalnya biasanya bisa kita lalui. Atlet dan pelatih ini banyaklah kita bilang nganggurnya. Jadi inilah akibat pandemi, dan syukur alhamdulillah Pak Kapolda dan rekan-rekan bisa memberikan sumbangsihnya kepada para insan olahraga ini. Semoga ini sangat bermanfaat sekali lagi, dan kami sampaikan kepada kawan-kawan insan olahraga, jangan kita lihat bentuk dan isi apa yang diberikan, tetapi inilah bentuk kebersamaan kita dengan Pak Kapolda. Dan kami secara pribadi serta secara organisasi dari KONI Kota Palembang sekali lagi sangat mendukung Bapak Kapolda yang sudah berjerih payah, dan kami sangat mendukung beliau
untuk tentunya pertama-tama beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sebagai orang tua kami, pimpinan kami, bapak kami, semoga Pak Eko juga selalu dapat posisi-posisi yang penting. Nantinya harapan-harapan kami beliau bisa terus eksis dan untuk berbuat demi kebaikan di Sumsel, khususnya di Kota Palembang, untuk bersama-sama dan jangan di Kota Palembang. Karena Pak, rekan-rekan di Kota Palembang sendiri, Pak Kuncoro, kebanyakan yang muda-muda ini Pak itu semua, dan sangat mendukung apa kebijakan-kebijakan dari Pak Kapolda dan rekan-rekan yang ada di Polda. Itulah yang mungkin sekilas ini bisa kami sampaikan dari kami Kota Palembang. Semoga ini mewakili dari semua rekan-rekan di olahraga yang mendapatkan bantuan dari Pak Kapolda dan rekan-rekan. Tentunya Pak Rano Kuncoro, sekali lagi selamat datang dan kami mengucapkan banyak terima kasih atas apa yang sudah diberikan sanksi kepada kami Kota Palembang dan akan disalurkan langsung nanti. Dan insya Allah penyaluran ini nanti tentunya dari prokes kami sudah membuat sistematis supaya pelatih dan atlet nanti tidak rame-rame, nanti akan sistematis sekali supaya ini dapat langsung juga diterima oleh yang bersangkutan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebih kami mohon maaf. Dan kami sekali lagi mengucapkan inilah Kota Palembang, Pak Reno. Semoga apa yang bisa kami terimakan kepada Pak Reno dan kawan-kawan menjadi amal ibadah dan amal ibadah dari kita semua. Dan saya akhiri, bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang ucapkan kepada Ketua Umum KONI Kota Palembang, Bapak Haji Anton Nurdin yang telah memberikan kata sambutan. Acara yang tepat yaitu kata sambutan dari Kapolda Sumatera Selatan yang akan diwakili oleh Direktur Intel Polda Sumatera Selatan yang terhormat Bapak Kombes Pol Ratno Kuncoro SIK MSI. Untuk itu kepada Bapak disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam kebajikan untuk saya. Khusus itu tentunya lanjutkan belajar bulan yang puasa, karena pada siang hari ini kita bisa bertemu di tempat ini untuk acara yang sangat baik. Insya Allah kita mendapatkan nikmat kesehatan, karena yang hadir di sini pasti insya Allah sehat semua. Dan yang kedua, kita nikmat silaturahmi, di mana kita bisa berinteraksi antara Polda Sumatera Selatan dengan para penggiat olahraga lengkap, ada pengurus, ada atlet, ada pelatih, luar biasa. Bapak Ibu sekalian, kami hadir mewakili Bapak Kapolda Sumatera Selatan, Bapak Profesor Dr. Eko Indra SMM, Inspektur Jenderal Polisi. Kami menangkan diri dulu. Kami Kombes Ratno Kuncoro di Palembang, bukan orang baru ya. Dari 2002 sampai 2009 di Kota Palembang. Anak kami lahir juga di sini. Kemudian ya Allah menentukan bahwa saya kembali lagi ke sini Januari 2021 dalam bulan. Dan senang sekali bisa berinteraksi dengan masyarakat di Selatan. Sehingga hari ini alhamdulillah bisa ketemu dengan Bapak Ibu sekalian. Saya sebenarnya jujur dari SMP SMA. Saya adalah penggemar olahraga. Jadi SMP itu SD kalau nggak salah. Rumah saya didatangi sama Taruna Akpol. Rumah saya didatangi sama Taruna Akpol, dan bapak saya polisi, pangkatnya tidak tinggi. Nah, itulah kalau zaman sekarang. Didatangi Taruna Akpol, saya tidak tahu itu Taruna Akpol itu apa. Mukanya seperti keren begitu, 3 orang. Yang salah satunya sekarang adalah menjabat sebagai Kabahan Kapolri, Pak Arief Sulistianto Komjen. Beliau datang kalau masalah waktu itu sebagai taruna, juga nasihat dari bapak saya sebagai polisi berpangkat tidak tinggi, tapi punya wawasan. Jadi dari situ saya tanya bapak saya,
siapa Pak itu akpol atau kata ini Pak itu kalau biasa. Dari situ saya termotivasi Bapak Ibu sekalian. Saya ingin olahraga karena salah satu tes harus larinya kuat, lari kuat. Akhirnya saya ikut badminton. Saya dilatih badminton SMP sama bapaknya Bagus Setiajunto. Badminton yang kena matanya, kena di Jepang, kena kok gitu kan. Kalau ada mesin. Jadi saya badminton saya SMA sampai juara kabupaten. Ada lagi Pak, kalau saya enggak nggak sanggup lagi. Kemudian saya masuk Taruna Pol, kita ikut lari-lari. Saya juga kelas. Waktu SMA saya ikut tempo Pak, sabuk biru. Jadi saya udah tempo ada nggak? Tempo saya dibanting, saya apal sorry di tempo, falsafah penting tempo, dan itu membuat mengisi kehidupan kita semuanya bahwa olahraga semangat di situ misalnya yang dari Korea ada taekwondo yang mengajar kita untuk bersikap satu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kami di sini hadir. Saya sangat terharu, Pak Kapolda juga sangat terharu, sangat apresiasi terhadap adanya surat dari Bapak Ketua Kami Kota Palembang, Pak Anton dan rekan-rekan sekalian. Ada surat dan akhirnya hari ini kita acarakan seremonial simbolis itu kita salurkan donasi yang diterima atau sumbangan diterima oleh Polda Sumatera Selatan ya, oleh para dermawan. Sumbangan tidak hanya kepada Polda, dari TNI juga sama menerima banyak bantuan, dari Pemprov juga sama, dari instansi terkait sama. Kita berlomba-lomba untuk menyalurkan apa yang kita terima dari masyarakat dan kita bertanggung jawabkan. Makanya setiap ada permohonan bantuan selalu kita harapkan supaya pakai surat. Kemudian kami berharap supaya kita tetap semangat berolahraga karena situasi pandemi memang membuat aktivitas beberapa kegiatan masyarakat terpaksa dibatasi di PPKM. Tapi tidak berarti bahwa olahraga tidak berjalan kalau menurut saya. Jadi olahraga penting untuk menjaga imunitas supaya kita tidak kena COVID. Kemudian kompetisi juga saya dengar betul apa tidak Kapolri sudah asisten untuk kompetisi sepak bola itu. Ya, kalau benar itu suatu hal yang luar biasa. Walaupun mungkin penyelenggaranya nanti penonton dibatasi atau tanpa penonton, nggak apa-apa. Jadi supaya aktivitas berjalan kembali. Pemain sepak bola bisa latihan. Nah, kita belajar juga dari negara yang lain yang dinamikanya luar biasa. Di Amerika karena vaksin sudah tinggi, mereka nonton bola sudah nggak pakai masker. Tapi sekarang karena masuk lagi mungkin varian yang lain lagi di Amerika, akhirnya sekarang pakai masker lagi. Jadi dinamika COVID ini luar biasa sudah 2 tahun. Kami menyampaikan pada Bapak Ibu sekalian pesan-pesan dari Pak Kapolda untuk kita selalu mengingatkan masyarakat kita untuk mematuhi prokes ya. Kemudian vaksinasi, alhamdulillah kita dapat bantuan banyak dari negara mitra, ada Moderna, ada Sinovac, saya sendiri sudah Sinovac. Kemudian apa yang dilakukan oleh Polda, Bapak Ibu sekalian, mohon jangan salah tafsir. Ada juga isu-isu yang berkaitan dengan wah ini politik segala macam, kita nggak ada urusan sama itu. Kita murni karena polisi memang diperintahkan dari Jakarta, TNI, unsur pemerintah, di mana dalam situasi darurat kita siap melakukan apapun, termasuk menyalurkan bantuan, menjadi tempat vaksinasi, karena kita punya sumber daya untuk itu. Kita sudah dapat gaji, dan itu saya yakin menjadi motivasi buat anak buah kita. Resikonya memang ada juga anggota polisi yang terpaksa masuk kampung keluar kampung ya, bisa terpapar dan insya Allah dengan fasilitas kesehatan yang dimiliki Polda Sumsel kita bisa kurangi dengan baik. Jangan sungkan Bapak Ibu sekalian, ini bukan kali pertama dan terakhir Bapak untuk kita salurkan donasi. Silakan nanti komunikasi dengan kami dan anak buah. Kita sih kayaknya seperti masih ada banyak stok untuk bantuan-bantuan masyarakat. Silakan, nggak sungkan. Jangan sampai masyarakat kita naik ke lapangan. Jangan sampai ada atlet yang misalnya prestasi sudah tinggi, sudah membawa nama Sumatera Selatan atau Palembang, tapi kemudian ternyata kondisi hari-hari menyedihkan gara-gara COVID.
kami tidak terima dengan kondisi. Jadi Bapak Ibu sekarang silakan ngobrol ke WA ke kami juga silakan, membuat surat ke Pak Kapolda juga silakan, atau menghubungi anak buah kami. Intinya kita tidak boleh membiarkan masyarakat kita kelaparan, apapun profesinya. Ya. Presiden sudah memerintahkan Pak Jokowi, ekonomi jalan, PPKM jalan. Nah, fleksibilitas itulah yang sekarang harus kita tuntut. Karena kalau kita PPKM kalau ketat, tentunya ekonomi akan susah dan dampaknya luar biasa. Berikutnya, jangan stres pada kita semua. Ya. Kita enjoy saja. Ini wabah 2 tahun sudah berjalan dan kita belum tahu kapan berakhirnya. Kemudian saran kami pada jajaran pengurus KONI, atlet dan penggiat olahraga, pelatih, mungkin bisa mempelajari apa praktek kegiatan olahraga di provinsi yang lain, di bidang yang lain. Dalam suasana prokes mereka seperti apa? Artinya saya pakai istilah Pak Kapolda, ATM, amati tiru modifikasi. Kalau di tempat provinsi yang lain kegiatan olahraga bisa berlangsung, kemudian prokes, kemudian di situ pelatihnya tetap mohon maaf dapat honor dari melatih, silahkan dikerjakan di sini. Jadi kita pentingnya komunikasi, Pak. Kami menjadi jembatan, salah satu jembatan dari pemerintah untuk bagaimana mensiasati PPKM tanpa mematikan kehidupan sosial masyarakat. Ya, jadi silakan di wilayah lain ada olahraga badminton, ada ini, sepanjang prokes ditepati, Pak. Ya. Insya Allah kita masih bisa selenggarakan kegiatan seperti ini. Kemudian saya akhiri mungkin kita semuanya tentunya harus berdoa pada mungkin rekan-rekan warga masyarakat kita yang mungkin saat ini masih terpapar COVID, perawatan baik isoman maupun rumah sakit. Kita juga berdoa kepada masyarakat kita yang mungkin sudah mendahului kita. Setiap hari kita mendengar berita seperti itu, hanya bisa kita berdoa Allahumma supaya diterima oleh Yang Maha Kuasa. Yang masih sehat, kita berdoa semoga kita tetap menjaga kesehatan kita, karena saya ngobrol sama banyak orang yang sudah pernah terpapar, gak enak sekali kalau sudah terpapar ini. Untungnya zaman sekarang zaman HP smartphone, Pak. Coba kalau kondisi PPKM ini pada saat HP jadul zaman dulu, Pak, itu mainnya cuma game aja. Kalau sekarang walaupun di rumah kita bisa main WA, main ini, Pak. Itu masalah yang sering menjadi polemik 3 minggu terakhir ya. Masalah 2T, saya pada Polda Selatan tidak ada yang jelek dari Kapolda Selatan. Dalam waktu dekat mudah-mudahan segera bisa dirilis pada masyarakat, karena saya baca koran hari ini ada yang mempertanyakan penanganan kasus itu. Jadi yakinlah kita sudah maksimal. Nanti akan sampaikan kepada publik apa yang sedang kita kerjakan dan konklusinya seperti apa. Dan insya Allah itulah yang terbaik buat masyarakat Selatan, terbaik buat kita semuanya. Dan ada yang lain yang memang kadang-kadang tidak bisa kita ungkapkan pada publik, itu juga mohon maaf. Kami kira demikian Bapak Ketua Umum KONI Kota Palembang Anton, agak panjang juga nih. Tapi saya mohon bantuan Bapak Ibu sekalian untuk bisa menyampaikan apa-apa yang tadi sudah kami sampaikan kepada tangan pesan dari Bapak Kapolda, karena COVID